warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Isda Family Channel YouTube. Iya. Dan sekarang tuh kenapa aku sama anak-anak ini yang dua nih, kita tuh kayak lagi ini ya kak, apa? Kayak lagi naik jet coaster. Tes mental. Tes mental. Jadi kayak naik jet coaster tuh yang gini, nih Halilintar kalau di Ancol ada ya, tuh ya. Ini jet coaster. Histeris. Pokoknya gini ngek, gini lagi. Roller coaster. Itu kondisinya kalau kita lagi baca sosial media. Dan memang apa sih kalau mama boleh bilang keprihatinan seorang ibu bahwa ternyata setelah mama punya waktu gitu, karena itu pun karena dikasih tahu teman-teman mama, karena mama kan basicnya bukan orang yang kita nih rata-rata memposting tapi jarang lihat komen karena ada banyak kegiatan gitu. Tapi ketika ada orang yang ngasih tahu, mah gila deh komennya di lapak mama gini, mama tuh baru tuh kadang-kadang suka baru kepo. Pas ada waktunya, pas kepo, ya Allah itu ya langsung nyesek kak, sakit hati, pengen ngebales tapi buat apa gitu kan ya. Sama mah kayak gitu juga mah, kalau ngingat-ngingat tuh nggak mau ngingat sebenarnya, tapi karena memang orang di sekeliling itu ngerasa sedih kita yang diituin, mereka yang jadi kasihan ke mereka, yang jadi ke kitanya kan, gitu jadi mah. kayak orang-orang terdekat kita kan yang merasa kesel karena gitu, mereka kasihan tahu, juga ke kita, karena gitu. mereka tahu kondisi kita, gitu kan. Dan keprihatinan mama tuh adalah ketika udah diklik ternyata anak kecil, jadi kayak zaman sekarang tuh karena sosial media kayak mereka tuh udah nggak punya lagi rasa sopan santun ke orang yang bagaimana cara tata krama berbicara ke orang yang lebih tua, apalagi mama. Katanya kan kalian bilang mama peot, mama nenek-nenek. Tapi kalau ngomong kak, lu orang nenek-nenek peot, lu udah tuir. Emang mama udah tua, yang bilang mama muda itu siapa? Dari dulu mama selalu bilang nggak pernah ngumpetin umur mama berapa. Nah yang paling mama kesel lagi nih, bukan ya pengen kadang-kadang ya kalau sama netizen tuh antara kesel, pengen ketawa karena sotoannya mereka. Kok bisa ya mereka melakukan itu, padahal pernah mama satu kali menjawab gini, coba deh kasihan tahu orang tua kamu kayak nggak bisa ngedidik anaknya kalau kayak gitu. Kamu kan masih kecil, kamu berbicara sama orang tua itu mau yang santun gitu. Terus kata dia apa? Oh bawa orang tua? Lah lu ngomongin gue orang tua. Bagaimana perasaannya Iki Ido, Devano sama Salsa ketika orang tuanya dikatain gitu kan? Iya. Nah terus mah kalau mama bilang kayak gitu, dia balikin gini. Nah gimana apa kabarnya kita kalau yang kita menyindir orang itu, orang tuanya gimana gitu katanya. Jadi nggak kelar-kelar, sebenarnya nggak kelar-kelar. Cuman yang mau kita klarifikasi itu adalah ketika ada pemberitaan yang gini kayak kak, mama tuh kayak ngeganjel gitu ya. Mama kan orangnya nggak pernah tahu apa-apa. Tiba-tiba tuh ada komen yang begini, nenek, peot, lu nggak tahu lu ngomong kayak gitu, ngomongin dede, padahal mama tuh nggak pernah ngomongin dede loh. Gini, sampai hari ini, sampai hari ini hubungan mama sama dede itu terlepas dari setelah udah nggak sama Iki ya, memang tetap baik ya mama. Tetap baik, komunikasi tetap lancar. Dede itu ya, kalau menurut mama memang anaknya baik, basicnya gitu kan ya. Sampai mama tuh ngerasa bahwa kok silaturahmi kita jadi karena netizen jadi nggak baik, yang tadinya jadi baik tuh nggak baik, padahal kita itu sebenarnya baik-baik aja. Kayak mama tuh sampai agak panas juga loh, mama sampai dede kan nelpon ke mama, apa kabar, mama kenapa gini, terus mama bilang, dek kasih tahu deh sama fans-fansnya dede, karena kalau mama tuh kalau fansnya mama, kalau umpamanya ada yang ngomongin yang nggak baik, mama bilang bahwa kalian itu kayak mencerminkan kita kan. Iya, karena berdampak juga apapun yang ngomongin fans-fansnya pasti berdampak sama artisnya. Jadi seolah-olah menggambarkan ternyata memang fansnya begitu, mungkin artisnya juga seperti itu gitu dalam kan. bentuk fansnya. Iya, jadi kita tuh harus mengingatkan. Makanya Dede bilang, ma itu mungkin bukan Lesti lover. Nah, dulu kan Dede kan Lesti lover ya. Kalau Lesti lover tuh nggak kayak gitu. Mungkin yang sekarang ini kadang-kadang ya, Dedenya tuh tadi dia telepon mama, dan karena Dede nangis mama juga jadi nangis kan, karena memang kita itu kan hati kita masih terkait kan, nggak bagaimanapun mama tuh mama bilang dekat istilahnya pernah. Iya, dan mama bilang sama Dede, rasa sayang mama ke Dede tuh nggak berubah sampai hari ini. Begitupun Dede gitu, Dede bilang iya mama kan orang tua Dede. Jadi kalau untuk urusan Dede mah kita tetap baik, silaturahmi tetap baik. Tapi nih urusannya adalah ketika mama yang mengganjal mama nih, ada komentar yang gini,
lu nyalahin ini yang di sebelah situ, orang yang bayar MC aja dia. Mama tuh pengen nanya sama Iki. Hah, gimana mah? Nanya kayak apa? Iya bener nggak sih ada soalnya gini netizen itu kadang-kadang menerima informasi setengah-setengah, ya kan? Ketika mungkin anak ini pengen masuk TV, mungkin pengen pansos, ini mah jelas. Iya. Bukan lagi. Karena kalau umpamanya nggak pansos, ketika ditanya, jadi siapa yang membayar? Harusnya jawab. Jawabannya dia kan rada sumir tuh. Nah sekarang mama langsung nanya ke Iki, karena mama penasaran gitu, bener nggak sih? Oke, yang pertama gini mah, dia bilang dia adalah seorang profesional, dipanggil. Nah, profesional, letak keprofesionalan dia ketika ditanya yang bayar siapa itu bukan urusan dia. Sebenarnya itu satu ya, Mbak ya. Itu letak keprofesionalan. Iya, yang penting dia menjalankan pekerjaan. Dealnya. Yang tak terlepas itu dia siapa yang mendilkan, yang penting kan yang bayar siapa itu bukan persoalan dia. Itu yang satu. Kedua, yang Iki herannya itu siapa sih yang ngomong pengen deh duduk bertiga. Siapa yang bayar? Dianya, sama Lestinya, sama si MC-nya pengen banget tuh duduk bertiga. Sok, dari mana informasi itu? Kalau memang Dan jawabnya menyeh-menyeh pula. menyeh-menyeh gitu seolah-olah ya memang iya. Jadi seolah-olah kayak yang baik dengan jawab. Kalau akhirnya kan mama dikasih tahu videonya tuh, video dari ketika dia diwawancarain di acara TV di Rumpi sama Feni Rose, ya kan. Jadi ketika Feni bertanya, mama nggak tahu ya ini rekamannya dipotong atau apa enggak. Kadang-kadang kan memang video kan potongan ya. Ketika Feni bertanya, jadi yang bayar siapa? Lesti gitu kan? Lesti. Ditegaskan. Jadi yang bayar siapa? Lesti. Ya begitulah. Nah, gini mah. Ketika ngomong begitulah kan orang pasti berasumsi Lesti yang bayar. Nah, itu satu. Jadi yang undang Kemudian- acara, yang undang katanya. Yang itu kan dari pembahasan pernikahannya Iki, judulnya pernikahan Iki. Tak terlepas dia mau bilang brandnya namanya Iki atau tidaknya yang bayar, tapi kan judulnya itu pernikahan saya gitu itu lah. Ya pasti merujuknya dari informasi itu gitu intinya. Gitu jadinya. Jadi Iki bilang siapa yang bilang kayak gitu? Ayo duduk bareng gitu pengennya. Coba Iki nggak mau langsung Jadi ke orangnya intinya apa? mah gitu. Nggak, jadi intinya gimana? Jadi coba Kalau kakak Iki- ceritain awalnya tuh gimana bisa meng-hire MC ini. Awalnya gini. Orang MC banyak, padahal kan minta tolong aja sama MC yang Saat itu kan memang lagi telepon sama Dede, ya kan ya. Informasinya, oh yaudah biar MC biar Dede aja. Dede yang mau bayar, jangan. Kalau Dede yang bayar aku nggak akan mau. Udah, tawar aja. Siapa MC-nya? Richard katanya. Yaudah Richard, tanya berapa? Kalau memang nanti Dede yang bayar, ketahuan Dede yang bayar, Iki nggak mau. Lebih baik nggak usah, gitu. Yaudah, Dede lobby aja berapapun harganya nanti coba lobby sebisanya aja, seberapanya uangnya karena memang seadanya nih Dek. Coba bilang berapa ke waktu itu dianya. Iki komunikasi sama Dede via telepon Via atau telepon. via Ya telepon? tahu. Dan memang udah dia maunya segini, Eki maunya berapa? Segini coba bisa nggak? Coba ditawar dulu ya segini ya. Oh dia maunya segini. Oh yaudah deal. Gitu dan uangnya dikasih sama Kak Astri. Kak Astri ngasih langsung ke WO-nya. WO-nya ngasih ke si Richard-nya. Terus ente kenapa bilang yang bayar Lesti? Dede kan tahu kan ini Permasalahan kan? ini. Iya, Dede udah. Bahwa yang mau jadi tuh yang menghubungi Dede, Yang menghubungi, terus ya, yang Dede. membayar Iki. Yang membayar gitu kan. Iki. Kenapa Dede ikut terlibat? Karena kan kita memang silaturahmi kita Tetap selama baik, ini tuh gitu tetap kan, baik sebenarnya. Nah ini tuh yang seperti Mama bilang komunikasi kita rada longgar tuh karena memang karena netizen. Padahal kita itu setelah Iki nggak istilahnya nggak pacaran lagi sama dia pun Memang udah tetap baik. udah tetap baik kan, Tetap sama keluarganya juga baik. Kenapa kalau nggak baik kan nggak mungkin mereka datang di pernikahan Iki Nah, gitu loh. iya, Ma. Dan membuat kita gini mah, yang membuat kita tuh merugikan ya pasti dirugikan banget dengan berita hal itu gitu. Kayak Itu seolah-olah merendahkan kayak kita. seolah-olah Iki nikah nggak bermodal. Dan benar-benar merendahkan kita banget gitu mah. Kalau dibilang di profesionalnya dia kenapa dia kayak gitu ngomongnya dan dapat informasi dari mana itu aja pengennya gitu. Pansos sudah. Ya emang niatnya memang kalau niat pansos mah udah tahu pansos, cuman maksudnya kalau orang udah diundang di TV lu ngomong yang benar gitu loh. Kalau ini ketahuan banget karena ketahuan Dede kan memang fansnya banyak gitu kan. Kayak dia tuh kayak mau nebeng gitu, janganlah hai, chill, jengong, iya kan Nek. Kalau umpamanya lu apalagi lu tawares, kejadiannya kayak gimana dos ya kan. Jadi
siapa sih yang hubungin lu, siapa sih yang beong kan lu udah tahu juga gitu. Jangan, jadi maksudnya kayak kalau kayak gini lu kelihatan banget mau berpihak sama yang ngerasa bahwa kalau gue berpihak sama ini nih gue akan didukung, tidak menjelaskan kebenaran. Jangan, itu namanya fitnah gitu. Apalagi, tapi tunggu dulu, sebenarnya anak ini tahu nggak kalau umpamanya Iki yang bayar? Nih katanya, siapa yang nikah? Dede mau nikah? Enggak, Iki sama siapa? Oh ada, dia dapat pacarnya gitu katanya. Tahu dia Iki nikah. Dan Iki bilang sama Dede, ya udah tawar aja berapa. Dia maunya berapa? Enggak, tapi mama tuh takutnya gini loh, jangan-jangan dia berpikir itu duitnya Lesti. Pokoknya gini mah, yang Kalau untuk bernegosiasi itu duitnya untuk Lesti. bernegosiasi untuk yang nawarin nih, yang nawarin itu tahu nih, yang nawarin itu MC-nya ada nggak? Ini aja, gitu. Berapa? Iki tetap Iki yang mau bayar gitu. Jangan, pokoknya aku nggak mau terlibat masalah itu gitu. Udah, aku harus ngeluarin duit sendiri, gitu. Jadi memang karena Lesti yang nawarin, yang apa namanya, yang minta, jadi seakan-akan Lesti, ya karena momen ini tadi gitu. Iya, seolah-olah itu Lesti. Jangan-jangan memang si MC-nya ini nggak tahu kalau duitnya dari Iki, nggak? Tahu paling kan itu kan WO-nya, wedding organizer-nya kan ngomong ke Richard-nya bahwasanya ini uang udah diituin, diklarifikasi. Dan itu juga kenapa harus ngomong kayak gitu sih gitu mah. Herannya gitu. Iya, maksudnya kayak yang seolah-olah Dia tuh bilang dia tuh adalah profesional banget dengan MM-an yang dia bilang dia apa namanya, ratusan juta karena covid ratusan juta melayang. Karena kayak MC kaya gitu. raya. Makanya bingung gitu mah, keprofesionalan dia di mana letaknya gitu. Ketika Iya, kode etik itu diomongin Iya, gitu. maksudnya harusnya kalau mama ya, mama umpamanya nyanyi di acara gini, nyanyi ya tanggal 1 di mana? Di Jakarta. Oke, acaranya apa? Gini. Ya udah, manajemen yang ini kan, mau siapa yang bayar terserah, yang penting gue mah datang, gue melakukan pekerjaan dengan selesai udah. Kan Jadi kita melakukan suatu pekerjaan atas dealing. nggak usah deal tahu suka siapa. sama suka. Iya, Dan kalau memang udah oke, fix segitu course-nya, oke jalan. Dan nggak penting itu uang dari mana kayak segala macam, kita mikirin itu, kita kan Iya, manggung kalau itu iya. kan enggak. Iya, Gitu. sebenarnya kalau mau berbicara profesional seperti itu, tapi guys, ini kebenarannya ya, jadi biar nggak simpang siur. Jadi ternyata yang benar adalah ini Dede pun tahu, Dede Lesti pun tahu, orang WO pun tahu, si Richard kita nggak tahu, anggap kita nggak tahu atau bagaimana, atau dia mau pansos atau apa, tapi yang membayar dia adalah Iki. uangnya Iki gitu. mau duduk bareng juga ayo iya, gitu. Iya, kalau umpamanya dia masih melentat-melentot lagi mau cari permasalahan lagi, kita duduk bareng aja. Tapi kalau untuk duduk barengnya dipakai buat pergi terbang ke lantai 12, nggak usah ya, say, ya kan? Ini nama kita udah jelek dengan ini. gitu. Iya, nah Karena ini nih mah, yang merugikan ini, merugi banget nih mah istilahnya nih. Halo, terutama sang mantan teruntuk yang sang mantan Ini yang baca gagal deh. move on. Halo, teruntuk sang mantan yang gagal move on, di tag loh, Rizky. Nih gue tag nama lu bro, stop ya nyindir Dede Lesti kurang baik. Gimana sih Dede Lesti sama lu sampai MC juga Dede Lesti yang berhubungan, bukan cuma itu yang bayar MC-nya juga Dede Lesti. Cucok nggak? Baik lu urusin rumah tangga lu yang sudah di ujung tanduk, gak usah ngurusin hidup Dede Lesti. Lu punya kehidupan sendiri, begitu juga dengan Dede Lesti punya kehidupan sendiri-sendiri. Katanya lu sudah hijrah, tapi mulut lemes yang nyindir-nyindir Dede Lesti terus. Padahal Dede Lesti nggak pernah nyenggol-nyenggol lu, nggak sesuai hijrahmu sama mulut lemes mu ke akehan polah cangkem. Mu lemes koyok lambe ikan lele, iri bilang cute. Nah ini nih deh kayak gini-gini maksudnya. Tapi ini sudah terjawab ya, bahwa si MC ini adalah yang menghubungi Lesti yang membayar Iki melalui WO. WO-nya tahu, Lesti juga tahu gitu. Dan jangan lagi ada salah sangka. Dan mama sih berpikir banget kalian tuh gini deh, kita mendingan urus hidup kita masing-masing. Kalau dibilang kita menyindir, enggak, Gini mah, kita kan lagi kerja gitu. Dan benar-benar dari yang awal dengan yang awal tuh yang akhir tuh disambung sangkut pautin, padahal nggak ada nyangkut pautin Nggak untuk ada, hal itu nggak gitu. ada. Bahwasanya ini ya yang Iki tangkap dan memang benar-benar yang Iki rasain. Jangan drama lu kak, hidup lu
ngilangin Iki sendiri padahal. Ngebilangin Oh, iya. anak mama. Ya mah, karena memang Iki yang nakal kemarin udah dikasih tahu, jangan dulu tapi bandel gitu ya. Nah, Terus dia kejadian bilang kan karena gitu. itu loh, itu siapa? Hey, kalian tuh ya otaknya coba open minded bahwa hidup kita tuh nggak hanya berkecimpung di situ Masa aja. iya gitu mengurusin orang terus? Ngapain sih? Maksudnya gini. Kalau Nick, mama kasih tahu ya bahwa Lesti sama Rizky pernah punya sejarah. Sejarah itu nggak bisa dihapus. Selesai dengan baik, kita bersilaturahmi dengan baik. Iki tetap menganggap Lesti sebagai adik, ke orang tuanya pun baik, bapak sama ibu baik, komunikasi mama pun sama dedek masih sangat baik. Jadi kalian jangan berprasangka, jangan berpikir bahwa dede menyindir kami menyindir dede, nggak ada sama sekali. Jadi buat fans-fans kita, jangan memperkeruh keadaan. Jadi hubungannya kurang baik jadi Ya, silaturahminya akhirnya, seriusan. jadi jangan membuat silaturahmi kita yang udah baik tuh jadi nggak baik Iya, gitu. karena fans yang cinta banget sama idolanya sehingga membabi buta seperti itu, jadi Iya. membuat idolanya itu jadi kurang baik dengan teman-teman yang Iya, lain. gitu. Yang penting kalau mama mau kita semua, mau dede, mau sama temannya dia yang sekarang atau nanti siapa tahu, pokoknya temennya Lesti yang nanti akan menjadi jodohnya Lesti, kita akan tetap berteman, Support. bersahabat, support, tetap sayang sama dede. Doakan yang terbaik. Pokoknya kita tetap mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh sama netizen ya kak. Jangan ya, maksudnya kita tetap bersilaturahmi, tapi memang silaturahmi kita rada terputus tuh karena satu PSBB juga. Kita terhalang sama pekerjaan kita juga gitu. Kesibukan masing-masing. Kesibukan juga. masing-masing. Jadi dan kita nggak mau jadi kisruh soalnya nanti ini ada lagi bilang oh ini begitu karena begini, nggak ada kelar-kelarnya aja. Bilang pansos apa sih? Iya, ngapain? Pansos mau pansos mah mama udah 34 tahun di dunia ini ya, di dunia entertain. Jadi enggak kayak gitu lah. Temen mama yang hebat jauh-jauh lebih hebat ya banyak, cuman maksudnya udahlah. Kita pinter bersosial media, pandai menggunakan sosial media. Kita kembali lagi ke negara Indonesia, ke timuran kita, ke adat ketimuran kita bahwa berkomunikasi sama orang yang lebih tua itu Harus ada sopan ada santunnya. sopan santunnya. Ada adabnya. Iya gitu, apalagi buat apa? Buat masa depan Indonesia bahwa oke, sosial media silakan nggak apa-apa, tapi bersosial medialah yang baik ya. Batas kesabaran orang itu ada batasnya ya. Mau apapun juga sabar ada batasnya. Marah juga mungkin orang nggak mungkin marah-marah terus apa gimana. Banyak teman-teman mama atau saudara-saudara yang bilang Kok begitu amat? Kok gitu amat sih? Heeh. Gue tuh sakit loh gitu. Kayak sahabat-sahabat anak mama kan banyak, bukan cuma Iki Ido gitu kan, banyak lah temen-temennya. Gila, gue aja ngelihatnya sakit gitu. Akhirnya mama berpikir bahwa oke, mulai sekarang mama akan minta tim untuk menseleksi. Kalau kalian masih bersikap seperti itu, saya akan mengambil tindakan bahwa saya akan melaporkan kalian. Ini bukannya karena saya ngerasa bahwa menjadi isdalat, bukan. Saya ingin mengajarkan bahwa kita bersosialisasi, Bermusyawarah dengan baik. beradaptasi Ya, dengan lingkungan. kita itu. sudah ngomong sekarang, tinggal lagi kalian mau berkomentar brutal lagi, sok silahkan, Iya, nanti tinggal seleksi aja ya, Ma, ya. Iya, Kita gitu buktiin ya. Kita pengennya hidup berdamai. Kalau mama tuh kan ratu persahabatan sebenarnya. Iya. Kemana aja segmentasinya masuk. Masuk. gitu. Iya, dan nggak ada yang nggak Iya. seneng kan kak. Maksudnya bukan mama ngerasain, ya kakak lihat aja lah. Iya, makanya begitu. Ido juga heran, makanya begitu mereka menyakiti mama tuh pasti semuanya yang sayang sama mama pasti akan Sakit. Akan bangun semua. akan gitu. bangun, dan jadi image-nya, mohon maaf nih Lesti, jadi kayaknya nge-brand ke teman-temannya jadi nggak baik juga gitu. Makanya jangan kayak Kayak gitu. ikut ke bawah suasana. Iya, tapi Dede tadi udah telepon mama bahwa itu bukan Lesti lovers, bahwa itu bukan fansnya dia. Jadi siapa? Gitu. Ya nggak tahu, makanya mudah-mudahan. Tapi mama bilang sama Dede bahwa dia minta tolong untuk, dia kan suka ketemu sama fansnya intens tuh. Jadi mungkin mudah-mudahan setelah kejadian ini nggak ada lagi saling perang perang komentar, nggak perlu. Kita ini sekarang lagi susah loh, cari yang pekerjaan yang positif. Kalian belajar di rumah, apalagi anak-anak kecil, banyak kan yang komentar tuh anak-anak kecil kak. Udah belajar nak, sekarang kan belajar dari rumah. Memang mungkin karena nggak sekolah, pergi ke sekolah, jadi banyak waktu di rumah. Terus mah ada juga Tapi- yang komentar ibu-ibu udah punya anak. Iya, anaknya Terus, kecil. Aduh ya ampun. Ada Terus ibu mau- guru loh, ada ibu guru. Makanya- Mama klik, oh ya Allah, ini seorang Guru loh, pendidik loh. Ya jadi maksudnya ya kembali lagi lah kita. Terus komentarin rumah tangga Iki gitu, kayak apa ngurus
urus rumah tangga lu apa segala macam, ngomong kayak hidup gitu kayak. Gini, aduh, kadang-kadang makanya rasa kayak aduh. yang mama tuh nggak habis pikir ya, kenapa sih dia mau ngurusin hidup kita? Kita nggak kenal bro. Tapi mama juga bilang sama Dede gini, Dede juga belum tentu kenal juga sama orangnya, kenapa dia sok bela-bela Dede, orang Dede nggak mau dibela kayak gitu. Ya udahlah guys, pokoknya udah ini nih pasti saya yakin banget apapun komentar kita kalian tetap nggak suka ya kan? Iya, pasti. Biarin aja. Apapun statement kita yang keluar dari mulut kita sendiri, pasti mereka menolak. Tapi kita berdoa mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi, mudah-mudahan mereka sadar, kita doain aja kak, ya kan? Kita jangan berhenti, jangan nyerah untuk berdoa supaya netizen di Indonesia. Iya, berdoa gini aja jadi Mbak. baik. Kalau memang itu salah kita minta maaf dan kita mohon ampun sama Allah. Kalau memang itu salahnya mereka, kita minta sama Allah kalau ngampuni dosa dia. Iya, udah gitu aja. Dengan berita yang sudah beredar, ini perkembangan terakhirnya ya, perkembangan terakhirnya, karena kita sambil kemarin tuh bikin video sambil nunggu editing, baru mau posting, ada perkembangan terbaru bahwa si oknum ini, si MC di acara perkawinan ini sudah memberikan informasi bahwa ternyata yang bayar bukan Dede gitu. Makanya dengan kejadian ini sebenarnya sih, apalagi seorang MC, which is harusnya dia mengerti bagaimana memberikan informasi. Ketika diundang di salah satu TV, jangan keburu kesenangan dulu, wah ternyata saya masuk TV, jangan. Anda harus tahu bahwa kemungkinan akan ada pertanyaan ini. Harusnya sebelum memberikan jawaban, minta konfirmasi dulu sama yang punya hajat gitu. Kalau seandainya ini tuh saya bagaimana, ini, karena pasti beritanya kalau kita sudah memberikan informasi, orang pasti akan berpikir bahwa itu benar, padahal kenyataannya kan nggak benar gitu. Dan korbannya siapa? Saya dan keluarga, ya kan? Coba kalau kamu lihat di kolom komentar saya, Iki, Ido dan anak-anak saya, mungkin teman-teman saya yang lain pun yang memposting ada gambar saya, dia bilang, alah kawinan aja gini-gini, nggak kuat bayar MC, ya kan? Kalau kamu dan keluarga kamu digituin, kamu enak gak? Makanya ini kejadian ini contoh buat kamu dan kita semua bahwa ketika mau berbicara di halayak, kita harus tahu dulu hal yang sebenarnya akurat enggak, bener apa enggak, valid apa enggak. Apalagi seorang MC itu akan mematikan karir kita loh, seorang public figure, which is MC itu adalah leader di satu acara. Ketika kamu memberikan berita bohong, kalau saya mau buat acara, saya nggak akan manggil orang seperti itu. Karena apa? Dia bisa nanti memfitnah atau memberikan informasi yang salah lagi, ya kan? Karena ini udah kejadian gitu. Jangan memberikan statement hanya pengen panjat pohon kelapa, naik gunung, naik apalah itu artinya, tapi menyakiti orang gitu. Jangan. Jadi berbuat baik aja, terus berpikir positif aja. Zaman sekarang zamannya sosial media, jangan membentuk opini, menyakiti orang, habis itu minta maaf, kelar. Kamu mungkin kelar, yang membuat keonaran mungkin kelar, tapi kami sakit loh. Gitu. Itu aja sih. Mudah-mudahan kedepannya kita semua akan bersikap baik semuanya. Jangan membuat huru hara, jangan membuat keonaran. Berbuat baik aja, silaturahmi yang baik aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.